Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 7 subtema 4. Let's go. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat membedakan ciri berbagai jenis benda berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Kedua, siswa dapat membandingkan dua jenis benda. Ketiga, siswa dapat membedakan berbagai bahan pembuat benda dan menggunakan benda sesuai fungsinya. Keempat, siswa dapat memahami gerak dasar non-lokomotor. Membedakan ciri berbagai jenis benda. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Kali ini yang pertama kita belajar mengenai bentuk benda. Tahukah kamu bentuk-bentuk benda yang ada di sekitarmu yang sudah kamu ketahui? Ya, bentuk benda ada bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan tabung. Kamu pasti mempunyai mainan. Nah, mainan-mainan tersebut memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya contoh, bola. Bola yang kamu pakai atau yang kamu gunakan seringkali untuk bermain bola berbentuk lingkaran. Atau kamu juga bisa melihat benda di sekelilingmu yang berbentuk tabung. Contohnya botol minum. Selain bentuk-bentuk benda, kita juga belajar mengenai warna-warna benda. Warna ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Nah, ini adalah contoh bentuk benda dan warna benda yang Ustazah tampilkan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ukuran benda. Kali ini kita akan membandingkan dua benda. Membandingkan dua benda dapat menggunakan kosakata lebih kecil atau lebih besar, lebih panjang atau lebih pendek, lebih tinggi atau lebih rendah, lebih berat atau lebih ringan. Setiap benda memiliki ukurannya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan contoh gambar berikut. Nah, silakan kalian simak bola dan bola kasti yang ada pada gambar tersebut. Kira-kira manakah yang lebih besar? Ya, betul, bola sepak lebih besar daripada bola kasti. Nah, manakah bola yang lebih kecil? Iya, betul sekali. Bola kasti lebih kecil dari bola sepak. Jadi, kata kuncinya pada gambar pertama adalah lebih besar dari dan lebih kecil dari. Bola sepak lebih besar dari bola kasti dan bola kasti lebih kecil dari bola sepak. Contoh yang kedua, perhatikan gambar ya. Nah, di sana terdapat krayon berwarna biru dan krayon berwarna ungu. Manakah krayon yang lebih panjang? Ya, krayon warna biru lebih panjang dari krayon warna ungu. Manakah krayon yang lebih pendek? Ya, betul sekali. Krayon warna ungu lebih pendek dari krayon warna biru.
Perhatikan gambar yang ketiga. Ada buah semangka dan buah stroberi. Manakah dari kedua buah tersebut yang lebih berat dan lebih ringan? Yang pertama, manakah buah yang lebih berat? Ya, betul sekali. Buah yang lebih berat adalah semangka. Buah semangka lebih berat dari buah stroberi. Sekarang, buah manakah yang lebih ringan? Iya, buah yang lebih ringan yaitu buah stroberi. Jadi, stroberi lebih ringan dari semangka. Nah, contoh yang keempat adalah pohon kelapa dan pohon mangga. Manakah pohon yang lebih tinggi? Ya, pohon yang lebih tinggi adalah pohon kelapa. Pohon kelapa lebih tinggi dari pohon mangga. Manakah pohon yang lebih rendah? Ya, pohon yang lebih rendah adalah pohon mangga. Pohon mangga lebih rendah dari pohon kelapa. Permukaan benda. Setiap benda memiliki ciri permukaan. Nah, permukaan benda dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama permukaan benda kasar, yang kedua permukaan benda halus. Perhatikan cerita berikut. Mary bermain bersama adiknya di teras rumah. Mary meraba permukaan ubin lantai teras. Permukaan ubin halus. Adik Mary meraba batu di pekarangan rumah. Permukaan batu berbeda dengan ubin lantai teras karena permukaan batu kasar. Nah, berikut contoh benda yang memiliki permukaan halus, yaitu kelinci. Coba kalau kalian melihat kelinci atau punya kelinci di rumahnya, kalian raba dan sayangi kelinci kalian. Pasti permukaan kelinci itu halus, lembut. Nah, sedangkan contoh yang kedua yaitu selimut. Ayo, siapa yang di rumahnya punya selimut? Ya, pasti semua anak-anak ustazah punya selimut. Nah, coba kalian raba atau kalian pegang permukaan selimut. Pasti permukaannya halus. Yang ketiga adalah kapas. Nah, kapas merupakan permukaan yang halus. Yang keempat, bulu. Dan yang kelima, kertas. Contoh benda yang memiliki permukaan kasar yaitu satu, roda. Nah, kalau kalian punya sepeda atau motor ayah atau bunda kalian, coba dilihat, pasti permukaan ban tersebut atau roda tersebut kasar. Nah, itu salah satu contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Yang kedua adalah bola basket. Nah, bola basket juga permukaannya kasar. Yang ketiga, parutan keju. Kalian pasti pernah melihat parutan keju. Nah, parutan keju itu memiliki permukaan kasar. Hati-hati ya kalau mau memegang permukaan parutan keju. Yang keempat, nanas. Pasti kalian sering melihat buah nanas. Buah nanas permukaannya kasar karena memiliki duri-duri. Hati-hati kalau mau memegang buah nanas ya. Yang kelima adalah hewan landak. Kalian juga pasti pernah melihat hewan landak di sekitar kalian. Nah, hewan landak memiliki permukaan yang kasar. Membedakan bahan pembuat benda. Setiap benda terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan disesuaikan dengan kegunaan benda ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut gambar apa ya anak-anak? Ya, betul, gambar lemari, gambar kursi, meja, dan pensil. Benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Kenapa ya benda-benda tersebut dibuatnya dari kayu? Ya, karena kayu dipilih sifatnya yang kuat dan keras.
atau karena kayu memiliki sifat yang kuat dan keras sehingga lemari, kursi, dan pensil terbuat dari kayu. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Betul, gambar ban, balon, dan karet gelang. Siapa di sini yang pernah memegang balon? Ya, pasti semua senang sekali kalau memegang balon. Nah, ban, balon, dan karet gelang terbuat dari karet. Terbuat dari karet karena sifatnya yang lentur. Perhatikan gambar. Nah, setelah memperhatikan, kira-kira gambar apa ya yang Ustazah tampilkan berikut ini? Ya, ada koran, buku, dan majalah. Koran, buku, dan majalah terbuat dari kertas. Kenapa dipilihnya terbuat dari kertas ya? Ya, kertas dipilih karena sifatnya ringan. Perhatikan gambar yang kelima. Ada gambar apa itu ya? Iya, gambar kaca jendela, akuarium, dan gelas. Kira-kira benda-benda tersebut terbuat dari bahan apa ya? Ya, kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kenapa terbuat dari kaca? Karena kaca dipilih memiliki sifat yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan berpindah tempat. Contohnya seperti yang Ustazah tampilkan ya. Sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat. Nah, berikut contoh Ustazah tampilkan ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Mudah-mudahan semua sudah paham ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang Ustadz dan Ustazahnya berikan. Kita membaca hamdalah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.